Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dan di Asyari Channel. Oke, teman-teman semuanya, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada kali ini saya ingin membagikan cara penggunaan fungsi VLOOKUP pada Excel, di mana pada video sebelumnya saya telah berjanji kepada teman-teman semuanya ingin membuat video penggunaan fungsi VLOOKUP di Excel. Bagaimana langkahnya? Oke, baik. Sebelum kita menuju ke langkah penggunaan fungsi VLOOKUP-nya, terlebih dahulu silakan teman-teman subscribe channel saya ini. Mudah-mudahan channel saya ini bisa berkembang nantinya. Dan jika teman rasa video ini bermanfaat, share juga kepada teman-teman yang lainnya. Oke, jangan lupa like dan komennya juga ya. Oke, kita lanjut ke tata cara penggunaannya. Untuk tata cara penggunaannya, kita buka Excel 2016. Terlebih dahulu kita buka file tabelnya. Di sini telah saya persiapkan. Ya, ini merupakan tabel toko koleksi busana. Ada kolom nomor, nama barang, kode produk, bahan, serta harga per unit. Ya, di sini terdapat bermacam-macam nama barang, mulai dari seragam anak, seragam dewasa, topi, dan sampai kemeja. Kemudian begitu juga dengan kode produk serta bahan dan harga per unit. Oke, di sini saya akan membagikan yang pertama, yaitu penggunaan rumus VLOOKUP. Oke. Untuk penggunaan rumus VLOOKUP, terlebih dahulu kita masuk ke kolom kode produk. Kemudian kita ketikkan rumus sama dengan VLOOKUP kurung buka, kemudian kolom atau kata kunci, terus titik koma, kemudian tabel bantu. Ya, tabel bantu kita mulai dari sini, kita blok semuanya, kemudian titik koma, terus kolom. Oke, kolom. Di sini kolom yang ingin kita masukkan adalah kolom kode produk. Ya, jadi di sini kita menghitungnya mulai dari kolom ataupun data yang kita blok. Jadi kolom kode produk di sini merupakan kolom yang kedua. Kalau nama barang kolom yang pertama, kemudian ini kolom kedua, bahan kolom yang ketiga, dan harga per unit ini kolom yang keempat. Jadi di sini kita ketik 2, kemudian titik koma, dan yang terakhir kita ketikkan false, kemudian kurung tutup, enter. Hasilnya akan seperti ini. Oke, kita harus menguji terlebih dahulu. Kita ketikkan secara manual pada kolom nama barang, misalnya kita ketik tas, kemudian kita enter. Tas, nama barang tas, kode produk SSA 005. Kita cek, ya, ternyata rumus fungsi VLOOKUP yang kita pasang pada tabel toko koleksi busana ini telah benar.
Kemudian kolom bahan, kembali kita masukkan rumus fungsinya sama dengan VLOOKUP buka kurung, kemudian tabel atau kata kunci, titik koma, kita blok seluruhnya tabel ini, kemudian titik koma dan kolom. Jadi kalau kolom kode produk yang tadi kan kolom yang kedua, sekarang bahan adalah kolom yang ketiga, 1, 2, 3. Jadi kita ketikkan angka 3 dan titik koma kembali, kemudian kita ketikkan false, kurung tutup, enter. Kita cek ulang tas, bahannya biasa dan sini benar. Begitu juga dengan harga. Kembali kita masukkan rumus VLOOKUP, kurung buka, kata kunci, titik koma, kemudian kita blok tabelnya, titik koma, kolom yang keempat, titik koma, false, kurung tutup, enter. Ya, ini adalah hasil dari rumus fungsi VLOOKUP yang telah kita pasang pada tabel tokoh koleksi busana ini. Kita cek satu persatu, nama barang tas, kemudian kode produk SSA 005, bahan biasa, harga per unit 500. Yaitu untuk yang pertama. Kemudian kita lanjut kepada penggunaan rumus VLOOKUP dengan penggunaan nama rank. Jadi di sini kita harus memberi nama rank terlebih dahulu. Caranya yaitu kita blok terlebih dahulu tabel mulai dari nama barang sampai ke harga. Kemudian di name box kita masukkan atau kita ketik tabel data, kemudian kita enter. Setelah itu maka kita masukkan ulang rumus VLOOKUP-nya sama dengan VLOOKUP kurung buka, kemudian kata kunci, titik koma. Di sini kita tidak perlu lagi memblok seluruhnya, cukup kita ketikkan yang tabel data yang telah kita buat tadi, kemudian titik koma, kemudian kolom harga per unit, kolom yang keempat, titik koma, false, kurung tutup, enter. Sekarang kita coba masukkan kaos kaki. Kita ketik secara manual kaos kaki, harga per unit 300.000. Ya. Kemudian untuk unit kita masukkan secara manual. Misal di sini kita 2 unit dan total di sini sama dengan harga dikali unit. Ya. Baik, untuk penggunaan VLOOKUP dengan nama rank, kita lanjut penggunaan VLOOKUP dengan data validasi. Untuk penggunaan VLOOKUP dengan data validasi, kita harus membuat data validasi terlebih dahulu pada kolom nama barang. Kita klik di sebelah
kolom nama barang. Kemudian kita masuk ke menu data dan kita pilih data validasi. Ini merupakan kotak data validasi. Kemudian pilih setting. Pada kriteria validasi terdapat allow. Di sini kita pilih list. Kemudian pada search ini kita sortir nama barang mulai dari seragam anak sampai ke meja. Oke, kita klik kembali, kemudian oke, dan hasilnya seperti ini. Ini mempermudahkan agar kita tidak perlu mengetik ulang dan juga bisa meminimalisir kesalahan pada pengetikan. Oke, kita contohkan. Jadi kita tinggal memilih, tinggal mencentang atau mengklik salah satu dari pilihan seperti ini. Dan seandainya kita ketik salah ketik, dia akan muncul kesalahan. Ya, karena pengetikannya salah. Oke, ya. Kemudian pada harga per unit kembali kita masukkan rumus VLOOKUP kurung buka, kemudian kata kunci, terus tabel data. Kita tidak perlu lagi mengblok tabel karena tadi telah kita buat perintah ataupun tabel. Kemudian titik koma, kolom, yaitu kolom yang keempat, terus titik koma false, kurung tutup, enter. Oke, kita lihat celana panjang 210.000, celana panjang 210.000. Oke, kita pilih tas 500.000, kemudian kemeja 250.000. Oke, ini sama, kita masukkan manual. Misal di sini 1, total kembali sama dengan harga per unit dikali unit. Ya. Oke, celana panjang, kemudian sepatu, ya, sepatu 500.000. Oke, itu penggunaan VLOOKUP dengan data validasi. Sekarang kita menggunakan rumus fungsi VLOOKUP dengan sintak if error. Oke, caranya di sini kita masukkan terlebih dahulu rumus VLOOKUP seperti yang biasa. Kita ketik sama dengan VLOOKUP kurung buka, kata kunci, titik koma, kembali kita ketikkan tabel data. Ya, secara otomatis maka tabel data ini akan terblok atau tersortir. Kemudian titik koma, kolom, harga per unit, kolom yang keempat, kemudian titik koma kembali, kita ketikkan false, kurung tutup. Oke. Sekarang kita cek. Misal di sini kita ketikkan tas. Ya, tas 500.000, kembali unit kita misalnya 4, total kembali kita sama dengan harga per unit dikali 4. Ya. VLOOKUP dengan sintak if error ini kita gunakan apabila nama barang yang kita ketikkan tidak ada pada tabel, maka nanti kita akan diberitahu dengan kriteria yang kita ketikkan.
Misalnya data tidak ada, data salah, dan lain-lainnya. Di sini akan saya contohkan. Misalnya kita mengetikkan nama barang di luar dari tabel ini, akan diberitahu dengan pilihan tidak ada. Oke, bagaimana caranya? Jadi di sini rumus VLOOKUP yang telah kita pasang, kita klik ulang. Kita cukup menambahkan if error kurung buka, kemudian di ujung sebelah sini titik, koma, tanda petik 2, tidak, kita ketik tidak ada, tanda petik, kurung tutup. Ya, seperti ini. Jadi rumus VLOOKUP yang tadi tidak perlu kita ubah, cuma kita menambahkan rumus if error di depan dan kita beri keterangan tidak ada. Jadi apabila kita mengetikkan nama barang yang tidak ada pada tabel, maka nanti akan diberi keterangan dengan tidak ada. Oke, jika dipastikan rumusnya telah benar, maka kita klik enter. Sekarang kita cek. Misalnya di sini kita ketikkan seragam anak, tas, sepatu, kaos kaki, kita ketikkan buku. Ya, ternyata keterangannya di sini memberikan tidak ada. Oke, kembali kita masukkan ballpoint. Ya, sama. Dan jika kita ketikkan nama barang yang ada di sini, kita ketikkan tas, dan kembali rumus ini telah berfungsi. Oke, baik teman-teman, sekian tata cara penggunaan VLOOKUP. Mudah-mudahan video yang singkat ini bisa bermanfaat dan bisa membantu pengerjaan kita di dalam perhitungan tabel-tabel atau daftar pembelian barang atau penjualan barang pada toko yang kita bina. Oke, sekian, sampai berjumpa lagi pada video saja yang berikut. Oke, salam.